Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gary dari Hakmi Cactus Channel Design. Bagaimana kabar teman-teman? Saya harap teman-teman sekalian sehat-sehat saja ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang krasula. Krasula itu nggak cuma satu guys, seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Krasula itu banyak jenisnya. Salah satunya ya yang sudah saya bahas ya, yakni krasula campfire. Lalu di video kali ini kalian sudah melihat di awal video, yakni krasula baby necklace. Bentuknya seperti yang di awal tadi ya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perawatannya, ya seperti video-video saya yang lalu-lalu tentang media tanam, tentang pencahayaan, tentang penyiraman, tentang propagasinya bagaimana, lalu penempatannya bagaimana, nanti akan saya bahas tentang itu. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah media tanam. Nah, untuk media tanam krasula baby necklace ya. Krasula baby necklace sebenarnya suka dengan media tanam yang agak kering. Jadi kalau terlalu lembab dia akan membusuk seperti krasula yang lainnya ya. Kalau saya pakai dengan media tanam yang saya buat sendiri, yang saya jual, yakni isinya pertama adalah pumice atau batu apung yang teman-teman sudah tahu. Lalu yang kedua adalah sekam bakar. Yang ketiga adalah kokopit. Lalu tanah bakar. Dan juga pupuk kompos guys. Beserta ada tambahan beberapa tetesan vitamin-vitamin terus elemen biar jadi lebih sehat. Nah, kalau teman-teman berasa kesulitan untuk menemukan bahan-bahannya, kalian bisa mengganti substitusi ya. Contohnya kalau pumice, kalau memang nggak ada, ganti dengan pasir malang. Lalu kalau sekam bakar dan kokopit memang secara umum di mana-mana kan juga sudah ada ya guys ya. Lalu untuk tanah bakar, ini kan memang saya sendiri yang cara ngolahnya ya, pakai pengolahan saya sendiri. Jadi ya kalau mau pengganti sih, saran saya sih cari yang tanah yang organik guys. Mau nggak mau cari tanah yang organik ya. Lalu untuk vitamin sih, kalau kalian nggak pakai nggak apa-apa kok kalau vitamin itu sebenarnya. Karena di tanah organik dan kompos sebenarnya sudah cukup ada. Cuman beberapa memang kan nggak ada ya. Ya istilah kimia-kimianya kan juga nggak ada. Tapi nggak apa-apa lah, itu kalian coba dulu. Kalau pakai pasir malang, sekam bakar, kokopit, itu kayaknya sudah cukup deh membantu. Tapi ya saya nggak menjamin untuk media tanam saya juga media tanam pengganti itu cocok di tempat kalian gitu guys. Kalian juga harus coba-coba. Nah kalau kalian nggak mau ribet, kalian langsung pengen beli jadi aja, nggak mau ribet, ya mending pakai yang ini guys. Ini media tanam yang sudah saya packing sendiri. Growing soilnya Hakmi Cactus Channel Design. Jadi kalau kalian bingung mau beli di mana, kalian cek di deskripsi video ya. Di sana sudah ada link Tokopedia dan Shopee atau Marketplace ya. Lalu kalau kalian mau konsultasi media tanam bisa via Instagram juga. Nah,
itu pembahasan tentang media tanam ya, yang bahan-bahannya sebisa mungkin kalau media tanam yang pakai punya seperti punya saya ini atau pakai punya saya, kalian langsung tanam aja. Usahakan akarnya sih, kalau ada akarnya ini ya, kalau ada akarnya kalian tanam aja di agak dalam, langsung kalian isi media tanam. Atas untuk topping itu terserah guys. Kalau kalian mau tahu saya pakai topping apa, ini dia. Nah, itu topping yang saya pakai. Saya pakai replika dessert sand. Jadi biar jauh lebih cantik dan lebih bagus. Untuk selanjutnya kita bahas tentang penyiraman. Langsung aja. Nah, kita lanjut untuk penyiraman ya. Penyiraman seperti yang pernah kalian dengar, rata-rata kan saya pernah bilang untuk bottom watering ya. Nah, di sini saya akan langsung praktekkan saja untuk cara bottom watering. Nah, caranya itu sangat mudah sekali. Kalian perlu siapkan aja ini, terserah tempat apapun yang berisi air. Airnya juga bebas. Kebetulan di sini saya pakai gayung. Jadi nanti ada airnya juga. Saya pakai air AC, bekas AC itu ya. Karena kan sayang juga kalau harus dibuang bekas AC ini ya. Nah, nanti disiramnya lewat bawah sini. Jadi lewat dalam sini. Oke, langsung aja. Ini langsung kalian celupkan. Nah, kalian bisa lihat di situ mulai toppingnya sudah mulai basah kan? Nah, kalau toppingnya sudah mulai basah, langsung kita angkat, biarkan aja sampai kering. Nah, kalau toppingnya sudah basah, otomatis di dalam media tanam ini juga sudah basah guys. Jadi biarkan aja. Lalu untuk intensitas penyiramannya, saya kurang lebih 1 minggu 1 kali. Jadi tiap minggu nanti akan saya bottom watering biar lebih segar dan sehat. Nah, seperti ini caranya bottom watering. Kalau pakai topping ini sih hampir semua rata-rata kaktus saya pakai, dan sukulen saya juga pakai ini bottom watering. Jadi saya lebih cocok. Jadi nggak ambiar gitu loh guys. Toppingnya nggak ambiar. Lalu pasti juga bawahnya juga basah. Cuman ya kalian harus pastikan media tanamnya juga porositasnya juga lumayan tinggi ya, agar membuat tanaman nggak busuk dan media tanamnya juga cepat kering gitu guys. Nah, ini kan sudah basah. Jadi ya kita tunggu aja sampai benar-benar nanti kering baru kita siram lagi. Gitu. Ini untuk penyiraman, lanjut kita pembahasan berikutnya. Nah, itu tadi tentang penyiraman. Lalu kita akan berlanjut untuk pencahayaan ya. Simpel aja, hampir semua sukulen itu suka dengan cahaya matahari pagi. Biasanya jam 7 sampai jam 11. Nah, setelah jam 12 ya, atau sekitar jam 12 sampai jam 4 sore, sepertinya jauh lebih baik di bawah naungan guys. Jadi seperti ada carportnya atau teropnya itu jauh lebih baik guys. Karena setelah jam 12 sampai jam 4 sore itu cahayanya terlalu panas dan kalau istilah Jawanya nyelekit guys. Nah, kalau nyelekit itu biasanya dia akan terkena sunburn. Nah, kalau sunburn ya pastinya juga nggak bagus untuk dilihat mata. Jadi dicoret tuh dari tanaman hias, nggak hias lagi kan, nggak cantik soalnya. Nah, kalau sunburn memang nggak terlalu berbahaya banget, tapi kalau sudah terlalu lama, ya pasti juga tanaman sukulen akan terbakar dan mati guys. Karena untuk memasak
ini ya memasak energi, itu kan juga butuh daunnya guys, yang sehat, yang masih bagus. Kalau banyak yang sunburn, otomatis ya tanamannya juga nggak bisa fotosintesa dan akhirnya nggak punya energi untuk bertahan hidup dan akhirnya mati. Itu aja sih. Jadi saran saya tetap sebisa mungkin kena cahaya matahari pagi. Kalau di sini rata-rata kurang cahaya malah, dimana kita di atas ini kan ada terapnya semua. Jadi pencahayaan saya juga ada tambahan lampu biar jauh lebih bagus, jauh lebih bisa bertahan hidup dan ada cara untuk fotosintesa. Itu guys. Kalau kalian tanya bagaimana kalau mau pakai lampu bisa atau enggak? Bisa. Harusnya bisa. Sebagai substitusi matahari ya. Tapi ya menurut saya semua ciptaan Tuhan jauh lebih bagus. Jadi ya matahari memang jauh lebih bagus guys, karena gratis, betul kan? Nah lanjut tentang propagasi. Nah untuk propagasinya ya guys ya, nah sukulen ini cukup unik sih cara propagasinya. Ini tadi sudah bisa siram, langsung kita bahas untuk propagasinya. Kalau kalian cara paling mudah offsetnya adalah ini diambil, kan ada batangnya itu guys, kalian bisa lihat ini. Nah itu ada batangnya, kalian potong lalu kalian tanam sendiri yang atasnya ini, nanti di bagian bawahnya akan bercabang guys. Itu cara yang pertama ya guys ya. Lalu untuk cara yang kedua, ini kan di sini kalian bisa lihat sudah ada anaknya. Nah nanti kalau anaknya sudah besar, sudah jadi cabang sendiri, bisa kita ambil lalu tanam sendiri, atau nanti di bawah-bawah sini. Nah seperti ini kalian bisa lihat. Nah ini keluar cabangnya ini bisa jadi daun, bisa juga jadi anak-anaknya, calon anak-anaknya guys ya. Nanti kalau calon anak-anaknya keluar udah agak besar, kita pisahkan dari induknya, bisa jadi tanaman itu sendiri guys, jadi tanaman baru. Nah yang ketiga saya nggak bisa tunjukkan karena harusnya bisa via bunga guys, dari bunga nanti dikawinkan jadi biji. Nah tapi ini saya punya masih kecil guys, jadi nggak bisa ada bunganya, jadi belum berbunga sama sekali nih. Jadi ya kita tunggu aja bunganya, itu nanti bisa dikawinkan jadi biji guys. Gitu. Ini untuk propagasinya ya guys ya. Oke lanjut next. Nah untuk pemupukannya ya guys ya, karena ini kan media tanam saya juga sudah ada kompos, campuran komposnya, dan pastinya sudah ada NPK yang sudah tercukupi ya guys ya. Mungkin tambahan beberapa vitamin, trace elemen, beberapa pupuk mikro mungkin dibutuhkan, tapi nggak terlalu banyak juga. Karena balik lagi sukulen itu minta nutrisi yang cukup minim haranya. Jadi kurasa nggak terlalu banyak nih ya untuk pemupukan ya. Jadi ya kemungkinan besar kalau sudah ditanam sekitar 1 tahun atau 2 tahunan baru mungkin nanti diganti media tanamnya atau ditambahkan dengan pupuk cair atau tambahan dengan dekastar juga bisa. Nah kalau dekastar atau tambahan pupuk-pupuk seperti itu saya sarankan sih dicari untuk penambahan di fosfat di P dan juga kalium di K. Kenapa? Karena di sana membantu untuk pertumbuhan batang juga pertama. Yang kedua lebih ke arah bunga dan buah guys. Jadi mempercepat tanaman itu untuk berbuah dan berbunga. Kalau di tanaman hias lebih ngejarnya sih ke berbunganya ya guys ya, biar cepat jadi biji, bisa dikawinkan juga, propagasi melalui bunga ya guys ya. Nah itu menurut saya sih, kalau untuk awal-awal gini ya saya lebih saran jangan pakai terlalu banyak untuk pupuk ya, karena memang sukulen itu akan mudah dan rentan busuk bila kelebihan nutrisi, terutama di
N, nitrogen. Ya nggak munafik sih, memang beberapa tanaman, bukan beberapa sih, mungkin hampir semua tanaman itu butuh N, nitrogen untuk hidup. Tapi kalau untuk di sukulen terlalu banyak nitrogen akan menyebabkan kebusukan pada akar. Nah, dan juga kelebihan nitrogen bisa menyebabkan mengundangnya hama-hama yang ya merugikan banget nih bagi teman-teman pecinta tanaman hias. Jadi saran saya yang cukup-cukup aja, nggak terlalu banyak juga. Dan juga nitrogen kalau terlalu banyak itu panas guys di akar, jadi kurang bagus untuk tanaman sukulen. Begitu aja untuk pemupukan. Jadi saran saya tetap pemupukan harus ada, tapi tidak terlalu banyak ya. Jadi pakai media tanam yang sudah ada dengan raciannya yang ya media tanam sudah pernah saya bahas juga sih. Seperti itu aja sudah cukup sih ya. Kalau untuk pemupukan terhadap tanaman sukulen, buktinya tanaman sukulen saya juga oke-oke aja sih, nggak terlalu kekurangan atau defisiasi nutrisi guys, gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk terakhir ya, masalah penempatan ya guys ya. Kalau kalian merasa di pot sendirian berisi 2-3 tanaman atau 1 tanaman, saya rasa itu cukup bagus sebagai tanaman hias, penghias meja tamu atau ruang kantor atau meja belajar, itu cukup oke. Tapi kalau di dalam indoor tetap saya sarankan kalian harus ini ya, sering-sering jemur. Kalian juga harus kenakan sinar matahari dan kena angin-angin juga biar mereka jauh lebih sehat. Nah, kalau ditaruh di setup atau terrarium, tanaman ini cukup di middle ground atau background, itu mereka juga bagus karena mereka tumbuh cenderung condong ke atas dan juga akan menggerombol tumbuhnya. Jadi saya rasa memang bagus. Ya, sebenarnya sih bukan karena ini ya, di saat di setup atau dijadikan tanaman hias itu bagus, tapi memang karena tanamannya bagus guys. Nah, itu tadi guys, kalian sudah lihat kan bagaimana pembahasan tentang Crassula babyniclis, lalu penempatannya bagaimana, media tanamnya bagaimana, penyiraman bagaimana, pencahayaannya bagaimana. Nah, semoga dengan video ini kalian benar-benar terbantu dan juga jadi semangat untuk memelihara Crassula babyniclis. Oke. Nah, kalau teman-teman ada masukan atau mau tanaman sukulen apa yang mau dibahas, kalian bisa masukkan di kolom komentar ya. Atau DM, boleh juga DM di Instagram saya di ini. Nah, atau di Facebook page saya ini. Nah, boleh banget tuh kalian DM, kalian PM, biar saya notice juga. Nanti kalau misalnya memang saya punya bahannya, akan saya bahas juga. Tapi kalau belum saya bahas, berarti saya belum punya bahannya dan belum ada dananya untuk mencari bahan tersebut. Oke guys. Nah, biar bisa cepat saya bahas, saya mohon juga bantuan dari teman-teman untuk di-share, di-subscribe, di-like, dan juga masukkan kolom komentar yang berikan yang positif biar banyak yang mengetahui tentang channel saya ini, juga memberikan masukan-masukan kepada kalian juga, dapat membantu sharing-sharing juga. Nah, dengan begitu kita akan sama-sama nih, sama-sama dapat untung. Nah, ya sekian dari video saya ya. Kita sampai jumpa di next video. Stay healthy, stay positif, stay kreatif. Saya Gary dari Hatmi Cactus Channel Design. Sign out. Bye-bye.